Diluncurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam memperingati Sumpah Pemuda ke-96 dan Bulan Bahasa, hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024. Siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan diambil alih oleh pemimpin upacara. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Opor upacara Ristin dan Penghormatan umum kepada pembina upacara. Para pembina upacara, hormat! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Apa? Upacara bendera Ristin siap dimulai. Siap berjalan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap! Teruskan! Langkah tegap maju! Dan buka formasi! Nanti, buka formasi, jalan. Luruskan, terus langkah ke maju, jalan. Dua langkah ke depan, jalan. Hadap kanan, hadap kiri, gerak.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk menghormati para pahlawan yang telah berjuang membela tanah air, marilah kita berdoa di dalam hati dalam mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Tuhan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks ikrar sumpah pemuda diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah satu. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu
wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma in kana afwaka dhunubi wa tajawuzaka an khati'ati wa sirraka ala qabihi amali atma'ani as'aluka ma la astawjiku mimma wasartu fihi. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ciwidey Ibu Dewi Astuti AS SPDMM, yang saya hormati jajaran wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru beserta para staf, yang Ibu banggakan sekaligus Ibu cintai, anak-anakku kelas 7, 8, dan 9. Kalau ngobrol ditunjuk ya, Ibu lebih tinggi dari kalian jadi kelihatan. Siap untuk mendengarkan? Mengawali pada pagi hari ini, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Esa, di mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa berkumpul di lapangan upacara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita sampaikan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya yang mengikuti ajarannya. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa berkumpul di Yaumil Akhir bersama Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada para petugas hari ini yang sangat luar biasa sekali, ekstra kulikuler pramuka dalam tugasnya pengibaran dari bendera hari ini. Dan tak lupa pula Ibu ucapkan terima kasih kepada tim pasukan Mercy B yang selalu dalam mengiringi lagu-lagu nasional. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi yang hebat, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari ini merupakan hari lahirnya daripada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. 96 tahun yang lalu para pemuda mengikrarkan daripada Sumpah Pemuda. Anak-anakku sekalian, historis atau sejarah singkat daripada Sumpah Pemuda itu sendiri. Sumpah Pemuda adalah sebuah ikrar yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh para pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan atau diselenggarakan di Jakarta. Dalam sumpah ini para pemuda bersatu. Dalam sumpah ini para pemuda berjuang demi satu bahasa, satu tanah air, dan satu bangsa. Fokus ke depan. Nanti ditanya ya apa yang Ibu sampaikan, nanti Ibu tanya kepada kalian. Siap untuk tidak ngobrol? Ini adalah sejarah singkat daripada Sumpah Pemuda yang hari ini merupakan hari daripada istimewa. Kita memperingatinya satu tahun sekali, dan mudah-mudahan ini menjadikan daripada momen bersejarah bagi kalian para pemuda pemudi SMP Negeri 1 Ciwidey. Sumpah Pemuda merupakan
merupakan tolak penting atau tonggak penting dalam sejarah yang mencerminkan daripada satu persatuan dan rasionalisme di kalangan para pemuda. Karena apa? Dan kemudian berperan besar untuk menjadikan ataukah untuk mencapai daripada Indonesia merdeka. Tidak semudah untuk membalikan tangan para pemuda mengikrarkan daripada sumpah tersebut, karena sumpah pemuda sekarang, sumpah pemuda ini dijadikan daripada sebuah simbol perayaan yang diperingati setiap tahunnya, tepatnya pada tanggal 28 Oktober. Historis atau sejarah daripada singkat sumpah pemuda itu sendiri, para pemuda mengadakan 3 kali rapat untuk mengikrarkan daripada sumpah tersebut, di mana rapat yang pertama itu para pemuda berkumpul bersatu pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928, di mana yaitu di sebuah gedung yang bernama Gedung KJP, ataukah tempatnya di sebuah gedung ataukah di depan daripada lapangan Banten. Ada yang tahu siapa pemimpin daripada rapat yang pertama dalam Sumpah Pemuda? Yang menjadi pemimpin daripada rapat pertama dalam Sumpah Pemuda bernama ataukah seorang tokoh yang bernama Sugondo. Selesai di rapat pertama, dilanjutkan keesokan harinya para pemuda mengadakan rapat kembali, yaitu tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal tersebut, para pemuda berkumpul bersatu kembali di sebuah gedung Wasjapa Bioskop. Ataukah di gedung tersebut para pemuda berkumpul bersatu kembali membicarakan bagaimana caranya supaya mampu atau bisa mengikrarkan daripada sumpah tersebut, sehingga sebagai pembicara di dalam sumpah atau di dalam rapat kedua ini, yaitu sebagai pemimpin rapat tersebut, yaitu seorang tokoh yang bernama Purnomo Wulandar Sarmidi. Itu adalah tokoh rapat sebagai tokoh atau pembicara di dalam rapat kedua. Lanjut di hari yang sama, para pemuda bersatu berkumpul kembali karena belum bisa menyelesaikan daripada sebuah ikrar tersebut. Para pemuda berkumpul bersatu di dalam satu buah gedung Indonesis Haikskrana, di mana gedung tersebut itu dijadikan sebagai atau terkenal sampai saat ini sebagai gedung Sumpah Pemuda. Setelah itu pada rapat ketiga, para pemuda dari berbagai wilayah, para pemuda dari berbagai daerah, dari Jong Japa, Jong Ambon, Jong Sumatera Nenbon, Jong Batak Nen, berkumpul bersatu untuk mencetuskan daripada sebuah ikrar yang dinamakan dengan Sumpah Pemuda. Setelah itu Sumpah Pemuda terselesaikan dan mampu bisa dicetuskan. Yang pertama kali membacakan daripada Sumpah Pemuda, kalau dulu kan kalian sudah tahu yang membacakan daripada naskah teks proklamasi itu kan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah sekarang yang pertama kali membacakan daripada naskah teks Sumpah Pemuda, yaitu diketuai yang menjadi ketua daripada rapat pertama yang tadi, yaitu dibacakan oleh seorang tokoh yang bernama Sugondo Joyo Puspito. Itu adalah tokoh yang membacakan daripada naskah Sumpah Pemuda. Kalian mesti tahu di mana membacakan daripada naskah tersebut. Naskah tersebut dibacakan di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Tepatnya di mana? Yaitu di kediaman daripada orang Tionghoa. Kalian tadi sudah mendengarkan naskah daripada Sumpah Pemuda itu sendiri terdapat daripada 3 bagian. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu
air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalian harus tahu, itu merupakan isi daripada naskah yang dicetuskan oleh para pemuda pada tahun 1928. Nah, sekarang kita kembalikan kepada kalian sebagai siswa dan siswi SMP Negeri 1 Cibende. Kalian merupakan pemuda dan pemudi masa depan bangsa. Kalian mempunyai tanggung jawab yang besar, mewarisi daripada semangat persatuan. Sebagaimana ada satu pepatah mengatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita bersatu, ya. Kita bersatu, berjuang, tidak gontok-gontokan atau tidak ada kelompok-kelompokan. Demi apa? Membangun, membela daripada sebuah tanah air. Pemuda-pemudi dari wilayah-wilayah lain berkumpul bersatu demi bangsa Indonesia. Sekarang bersatunya kalian bukan berarti bersatu di dalam hal negatif. Ada satu kelompok di dalam grup WA berkumpulnya dalam hal-hal yang mungkin sifatnya itu tidak baik. Kumpulnya untuk apa? Misalkan ini pemuda dan pemudi kelas 9 didengarkan, kalian sebagai pemimpin daripada kelas 7, daripada kelas 8, kasih contoh untuk adik-adik kalian. Para pemuda dan pemudi, kalian adalah para pemuda dan pemudi harapan bangsa masih luas atau masih panjang daripada masa depan kalian. Kalian perlu menatapnya dari mulai sekarang. Dengan cara bagaimana kalian menata? Kalian mempunyai daripada tanggung jawab yang tadi, mempunyai tanggung jawab yang besar, mempunyai tanggung jawab yang penuh. Untuk apa? Tanggung jawab aja dulu untuk diri kalian sendiri. Bagaimana caranya? Kalian sebagai anak sekolah, kalian sebagai pelajar, di mana kalian harus bertanggung jawab sebagai anak sekolah itu harus seperti apa? Kalian punya 3 tanggung jawab. Tanggung jawab di mana? Tanggung jawab di rumah, hormati daripada orang tua. Kamu punya tanggung jawab di sekolah, hormati daripada guru. Tanggung jawab di masyarakat. Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, beliau pernah berkata, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Itu presiden hanya meminta daripada 10 pemuda. Kenapa? Karena pemuda merupakan sebuah aset perubahan, agen daripada perubahan negara. Nah, kamu sebagai pemuda dan pemudi di sini harus mampu, harus bisa membangun daripada nusa dan bangsa. Bagaimana caranya? Sekolah yang betul, tantak dari mulai sekarang. Apa sih cita-cita kamu saat ini? Silakan kejar. Artinya dengan proses daripada cita-cita kamu itu sendiri nanti akan bisa membangun daripada sebuah bangsa. Cita-cita kalian ingin jadi apa? Bu, saya ingin jadi dokter, bu, saya ingin jadi guru, bu, saya ingin jadi dokter. Keluar SMP, cita-cita kamu belum bisa di apa? Belum bisa tercapai, tetapi harus ada proses terlebih dahulu. Bu, saya cita-citanya ingin jadi dokter, sesuaikan. Atau bu, saya ingin cita-citanya ingin jadi guru, kamu harus sekolah bertahap atau
ingin jadi dokter tapi sekolah bagian keguruan, nyambung tak? Berarti satu daripada proses untuk diri kalian semangat berjuang untuk menggapai daripada sebuah cita-cita yang kalian harapkan. Banggakan kedua orang tua, minimal untuk saat ini banggakan untuk diri kalian sendiri. Ya, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Jalan-jalan ke Samarinda, lihat padi di kala senja. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Muda-mudi janganlah manja. Menyanyikan lagu Bangun Pemuda. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada saat berbahagia dan nikmat ini, kami berhimpun untuk memperingati hari bersejarah dalam rangkaian panjang perjuangan bangsa kami, Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 tahun 2024. Saya berdoa besar diri. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah pemuda Indonesia pemuda yang mandiri dan kreatif demi memajukan kemajuan bangsa dan negara. Jadikanlah pemuda Indonesia menjadi pemimpin-pemimpin dunia dan berilah kekuatan dan bimbingan. Ya Allah yang Maha Perkasa, Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, bimbinglah para pemuda dan pemudi harapan bangsa. Jadikanlah para pemuda kami menjadi pemuda yang tangguh dalam berkarya, kuat dalam pendirian, selalu menegakkan kejujuran dan keadilan, serta senantiasa berlomba dalam kebaikan. Ya Allah, Kau pemilik waktu,
Sebelum ajal pasti menjemput kami, jadikanlah siswa-siswi SMP seperti Kode sebagai anak-anak bangsa yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti rukun, mencintai tanah air, dan berprestasi. Jadikanlah mereka pejuang-pejuang yang rela berkorban demi kemajuan bangsa dan negara. Jadikanlah mereka pemuda dan pemudi yang lebih suka memberi daripada meminta, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dan mengorbankan para pendahulu mereka, sehingga negara kami menjadi negara yang kuat dan turut bantu maupun Rupana atina dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah selesai, laporan selesai. Siap dibubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Para pembina upacara, hormat. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara.
kasih untuk kalian. Sebelumnya Ibu minta dulu terima kasihnya kepada kalian anak-anak hebat tadi ya, petugas membaca tanpa membaca membacakan undang-undang pembukaan undang-undang dasar dan Sumpah Pemuda. Tepuk tangan buat teman-teman kalian. Terima kasih juga untuk pramuka hebat. Inilah yang kami harapkan, anak-anak hebat yang menjadikan nama SMP Negeri 1 Cimpendui harum di mana-mana ya. Untuk itu dulu yang pertama Pak Gali silakan untuk futsal. Baik, untuk tim futsal yang Bapak panggil nanti langsung ke depan. Turnamen futsal yang diselenggarakan oleh panitia AFI yang kemarin kita laksanakan hari Minggu. AFI itu demi Asosiasi Futsal Indonesia yang diikuti di tingkat Subrayon untuk mencari talent-talent muda di daerah-daerah. Kemarin juga diikuti oleh Kecamatan Cipatat. Jadi untuk pertama kategori putri, tim putri meraih peringkat 4. Silakan Jaja dan teman-teman untuk Silakan tim putri yang peringkat 4, silakan ke depan futsal. ayo untuk melakukan penyerahan piala serta sesi foto. Yaya, ayo kemudian untuk kategori futsal putra kelas 89 meraih peringkat 2. Gilang dan teman-teman silakan untuk maju ke depan. Dan terakhir untuk kategori futsal putra kelas 7 meraih peringkat 1. Untuk Akbar dan teman-teman silakan untuk maju ke depan. Iya, putra juara 1, putri juara 4 dan top scorer terbanyak ya Pak Gali. Iya. Dan selain dari mendapatkan juara-juara, ada juara individu yaitu top scorer dari kelas 7 yaitu Akbar dan kiper terbaik yaitu Rio. Tepuk tangan untuk Akbar. Ya, silakan kepada Ibu, kepada yang mewakili dulu, yang mewakili dari itu Pak. Ini siapa? Ini. Ya, untuk diberikan kepada Ibu Kepala. Ini pialanya diberikan kepada pihak sekolah. Ibu Kepala silakan untuk menerima hadiahnya.
Kembali foto ibu bapak silakan untuk sok sasaran ibu kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Sedikit sebenarnya kita waktunya kemarin kita telah mengikuti kegiatan untuk penentuan tingkatan pramuka tertinggi di setiap angkatan ya. Untuk tingkatan SD, SMP, SMA itu yang tertinggi bahkan di tingkat 2 itu adalah pramuka Garuda. Ya, alhamdulillah dari sekolah kita satu-satunya di Kecamatan Cipulue yang mengirimkan anak-anaknya mengikuti pramuka Garuda ada 7 orang dan alhamdulillah semuanya lulus dan kemarin dilantik oleh Bapak Warcan di Bandung Barat yang dihadiri oleh semua kuaran sekabupaten dan juga oleh seluruh Bapak Camat sekabupaten. Baik, kita akan panggil